Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Serdika Putra Dirgantara. Kali ini saya bersama Pak Fuad, anggota Komisi D DPRD Kota Malang. Kebetulan dari Partai PKS, ya Pak ya. Terima kasih Pak udah berkenan menjadi narasumber saya untuk saya wawancara demi terpenuhi tugas kuliah saya Hukum Tata Negara yang kebetulan diampu oleh Bapak Salahuddin Al-Fatih. Langsung aja ya Pak, saya langsung ke pertanyaan pertama. Yang pertama, kapan Bapak bergabung dengan partai politik dan mengapa Bapak memilih bergabung dengan partai PKS, partai Bapak saat ini? Ya, saya dipinang oleh Partai Keadilan Sejahtera, tepatnya 2018 ya, Iya. 1 tahun sebelum pemilu, dan saya cocok dengan apa yang diperjuangkan oleh PKS secara platform, bahwa Partai PKS memposisikan diri untuk bisa melayani rakyat. Ya. Jadi kurang lebih alasan Bapak Fuad ini bergabung karena semangatnya sama ya Pak, secara personal maupun partai. Yang dimana memang kalau saya tidak salah partai PKS itu berdiri sebelum bulan reformasi ya Pak ya, April ya kalau nggak salah. Oke, kemudian yang kedua Pak, apakah ide-ide partai Bapak relevan untuk diimplementasikan saat Bapak berada di Komisi D saat ini? Jika iya, apa saja ide-ide itu Pak? Oke, ya, sangat relevan dengan ide-ide dari Partai Keadilan Sejahtera, karena memang yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa menghadirkan keadilan di masyarakat dan bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita ingin pemerintah ya dengan anggarannya bisa melayani masyarakat. Baik. Kemudian yang keempat, yang ketiga dulu. Bagaimana sikap Bapak jika ada ide atau usul dari partai yang cenderung mungkin sangat krusial gitu, yang dimana partai memerintahkan Bapak tolong buat kebijakan ini karena ini relevan dengan kepentingan atau asas-asas dari partai PKS itu sendiri. Namun Bapak juga di satu sisi juga mengetahui bahwa jika kebijakan itu Bapak tetapkan, itu akan muncul kontra yang besar sekali dari masyarakat gitu. Sikap Bapak seperti apa? Apa Bapak akan mewujudkan usul dari partai tersebut atau Bapak lebih memilih berpihak kepada masyarakat karena ide itu Bapak sudah punya analisis sendiri, oh ini tidak relevan dengan masyarakat atau sebagainya, atau mungkin partai tidak mungkin membuat hal-hal yang kontradiktif dengan kepentingan masyarakat seperti itu. Ya, saya kira tidak mungkin ya, dan kalaupun ada, paling kami akan melakukan diskusi, melakukan kajian telaah bagaimana agar kebijakan itu memang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat, apa Bapak yakin bahwa partai Bapak bersih dari kader yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme? Jika masih ada, menurut tanggapan Bapak, apa sih yang harus dilakukan oleh partai tersebut dan alasannya mengapa kader tersebut terlibat dengan KKN? Saya kira kita fokusnya adalah bagaimana mencetak kader partai yang bersih, peduli, dan profesional. Sehingga dia memang benar-benar menjadi kader yang siap untuk melayani masyarakat sepenuh hati. Iya. Karena mungkin itu salah satu prinsip atau asas dari partai Bapak sendiri. Iya, Pak, betul. Ya? Baik, kemudian yang kelima, jika melihat definisi welfare state, negara yang sejahtera adalah negara yang pemerintahnya sangat mengutamakan kesejahteraan pada aspek ekonomi dan aspek sosialnya gitu. Yang kebetulan Bapak saat ini berada di Komisi D yang kalau tidak salah bekerja fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat ya Pak. Nah itu kan kalau misalnya kita lihat data BPS tahun 2021 itu masih ada masyarakat miskin di Indonesia tuh sekitar 9,71%.
Dan untuk di Kota Malang sendiri kurang lebih persentasenya saya lupa ya. Saya cuma ini minta pendapat personal Bapak saja. Apa sih yang kurang dari kinerja anggota DPRD, atau mungkin apa sih yang akan Bapak kerjakan, atau kendala pekerjaan yang ada kendala untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh gitu Pak. Ya. Jadi memang concern kami adalah pengentasan kemiskinan. Ya. Data yang kami dapat ada 38.000 dari 860 sekian jiwa yang ada di Kota Malang. Ada masyarakat miskin yang sangat parah, itu sekitar 13.000, dan kami mencoba mengolah, berdiskusi, sharing dengan beberapa stakeholder bagaimana agar kita bisa mengentaskan kemiskinan di Kota Malang sehingga kita bisa menjadi welfare city. Ya. City. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin ada satu tambahan lagi boleh nggak nih Pak? Ya. Ini menurut pandangan Bapak secara personal aja. Tadi kan kalau misalnya pertanyaan inti sudah dijawab, bagaimana peran partai untuk menciptakan kader yang lebih dari KKN, yaitu profesional, kemudian juga setulus hati membangun menyampaikan cita-cita, munculin cita-cita masyarakat gitu kan Pak, dengan fungsi Bapak duduk di Komisi D hari ini gitu. Kemudian saya mau minta pendapat Bapak, akhir-akhir ini atau belakangan ini ada beberapa mahasiswa atau beberapa elemen masyarakat yang melakukan demonstrasi seperti itu. Yang mungkin ini pertanyaan yang saya tanyakan Bapak cukup relevan karena kalau tidak salah PKS masih beroposisi gitu ya Pak. Menurut pandangan Bapak, apakah aksi demonstrasi mahasiswa yang terakhir untuk penolakan 3 periode itu, kan banyak sekali ya Pak poster yang mungkin mengandung unsur seksis seperti itu menurut Bapak sebagai mahasiswa baikkah atau benarkah membawa poster-poster yang cenderung seksis gitu protesnya? Kalau misalnya tidak baik, apakah itu kurangnya moral dari mahasiswa itu sendiri, pendidikan, atau apa Pak menurut Bapak? Ya, kalau saya mahasiswa itu calon pemimpin bangsa ke depan. Apapun yang mereka lakukan saat ini itu adalah sebuah proses belajar bagi mereka, dan silahkan saja karena kita alam demokrasi, siapapun bebas berpendapat. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memberikan saran, masukan, atau kritikan itu dengan cara yang benar, dengan cara yang efektif, tepat sasaran. Ya. Kalau memang ada sesuatu hal yang tidak disetujui oleh mahasiswa, sebaiknya datang kepada mereka, pemerintah misalnya, atau ke DPRD atau DPR RI misalnya, untuk membahas, membuka dialog dulu, karena kita punya ruang untuk itu dan kita siap untuk menyediakan waktu untuk berdialog sehingga semuanya kita ini memang betul-betul membangun negara kita dengan baik ya, dan tidak melakukan anarkis ya, karena itu merugikan kita semuanya. Baik, terima kasih Pak. Saya kira wawancaranya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Mungkin nanti kesimpulan daripada diskusi ini akan saya narasikan dan saya kirim ke Bapak juga kesimpulan dari wawancara atau dialog kita hari ini. Mungkin pertanyaan inti dari tugas ini sudah dijawab oleh Bapak Fuad, bahwa partai khususnya PKS fokus untuk menciptakan kader-kader yang profesional, bekerja sepenuh hati untuk rakyat, yang mungkin juga berkapabilitas untuk bekerja bekerja untuk masyarakat begitu Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.